Untuk kesempatan awal ini saya beri judul Pengantar Ekonomi Islam. Sudah bisa dilihat ya screen-nya. Semoga tidak ada masalah. Baik, untuk mengantarkan pemahaman tentang ekonomi Islam, kita harus paham dulu bahwa yang disebut ekonomi itu ada dua hal yang harus dibedakan. Pembahasan tentang ekonomi, karena ini di Fakultas Ekonomi tidak pernah disinggung atau jarang disinggung, bahwa sebenarnya membahas ekonomi itu bisa dibagi dua, yaitu ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Kalau kita tidak bisa memahami ini, nanti masuk pembahasan ekonomi Islam agak ruwet. Jadi memang kita harus paham perbedaan ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Nah, untuk mudahnya, kalau kita masuk pembahasan ilmu ekonomi itu sebenarnya lebih banyak kepada ilmu-ilmu yang sifatnya netral dan objektif. Dan biasanya pembahasannya lebih banyak kepada menghitung-hitung efisiensi produksi. Jadi yang paling mudah misalnya saya ambil contoh, kalau ingin membedakan ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi, ambillah satu produk, misalnya air kemasan ya. Kalau kita bicara air kemasan, misalnya saya contohkan ini, air kemasan dalam satu botol ini. Apa bedanya kita bicara air kemasan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi? Maka tergantung pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara efisiensi produksi, yaitu kalau kita memproduksi satu botol air kemasan ini dengan biaya produksi berapa, atau istilahnya harga pokok produksinya berapa, kemudian harus kita jual dengan harga berapa, ini berarti kita bicara ilmu ekonomi. Dan ilmu ekonomi ini bersifat netral. Misalnya satu botol ini ternyata dihitung harga pokok produksinya itu Rp3.000, kemudian efisiensi harga yang paling menguntungkan itu adalah 3.500. Nah, ini semua manusia di dalam menghitung efisiensi produksi ini relatif hasilnya sama. Jadi tidak membedakan dia itu beragama apa, punya pandangan hidup seperti apa, dia itu rasnya apa. Kalau bicara ilmu ekonomi ini insya Allah semuanya sama. Ini kalau berbicara ilmu ekonomi yang disebut netral tadi. Tapi berbeda kalau kita bicara sistem ekonomi. Kalau bicara sistem ekonomi ini terkait dengan pandangan hidup manusia. Jadi dia bersifat tidak netral. Nah, lebih banyak sistem ekonomi itu nanti berbicara tentang alokasi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi kalau tadi pertanyaan untuk ilmu ekonomi, kita memproduksi satu botol air kemasan ini dengan biaya produksi berapa, harus kita jual berapa, ini semua ada hitungan-hitungannya, ini adalah ilmu ekonomi. Kalau sistem ekonomi nanti akan bertanya atau berbicara tentang kalau ada swasta atau individu itu akan memproduksi air kemasan, punya pabrik ya. Misalnya ada pabrik, kemudian dia itu mengangkangi satu sumber daya air, itu pertanyaannya boleh atau tidak boleh. Swasta menguasai sumber daya air itu boleh atau tidak boleh, maka ini adalah pertanyaan untuk sistem ekonomi. Karena sistem ekonomi pasti akan berbeda-beda dalam menjawab boleh atau tidak bolehnya swasta menguasai sumber daya alam seperti sumber daya air tadi. Ini adalah bicara sistem ekonomi. Nah, cuma masalahnya kalau kita membaca textbook ekonomi yang ada di berbagai kampus-kampus fakultas ekonomi, biasanya sistem ekonomi itu cuma dibagi jadi dua saja. Jadi sistem ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional itu yang aliran yang besar itu hanya dua, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Jadi kalau bicara sistem ekonomi kapitalisme, tadi karena sistem itu selalu berbicara tentang pandangan-pandangan terhadap bagaimana alokasi sumber daya, maka pandangan ekonomi kapitalisme yang paling khas, individu atau swasta itu memiliki kebebasan yang penuh untuk menguasai
sumber daya yang ada di satu negara. Dan bagaimana nanti mekanismenya itu diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Nah, yang berkebalikan itu adalah sistem ekonomi sosialisme. Ini seperti dua ekstremitas sih. Kalau sistem ekonomi sosialisme itu individu atau swasta justru tidak boleh menguasai sumber daya yang ada di satu negara. Semuanya akan dikelola atau diatur oleh negara. Nah, ini sebagai pengantar untuk membedakan antara sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi yang lain. Nah, yang paling penting yang saya sampaikan tadi adalah kita harus bisa membedakan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Nah, sekarang kalau kita masuk ekonomi Islam, berarti ekonomi Islam akan lebih banyak berbicara tentang sistem ekonomi. Kalaupun di dalam ekonomi Islam juga harus berbicara ilmu ekonomi, nanti hasilnya relatif akan sama dengan ilmu ekonomi konvensional. Itu sebagai pengantar seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita masuk secara spesifik pembahasan sistem ekonomi Islam, maka yang paling mudah kita harus melihat pembandingnya. Saya selalu menekankan supaya pemahaman kita lebih spesifik, perlu dilakukan pembandingan. Kita tidak bisa langsung masuk kepada pembahasan sistem ekonomi Islam tanpa memberikan pembanding dengan sistem ekonomi yang lain, supaya kita tidak dalam pemahaman kita tidak ruwet. Oleh karena itu, saya akan mengantarkan dengan pemahaman terhadap sistem ekonomi kapitalisme. Ingat, saya beri embel-embel sistem ya. Berarti ini kita tidak bicara ilmu, kita bicara sistem ekonomi kapitalisme. Nah, yang paling mudah, kalau kita bicara sistem ekonomi, semua sistem ekonomi itu paling tidak punya dua pilar utama yang akan dibahas, yaitu bagaimana sistem itu berbicara tentang keadilan ekonomi, kemudian yang kedua, sistem ekonomi itu akan berbicara tentang kesejahteraan ekonomi. Jadi dua hal ini yang akan senantiasa ditekankan oleh sistem ekonomi. Nah, di dalam sistem ekonomi kapitalisme, kita akan tahu pandangannya terhadap keadilan ekonomi itu kalau seluruh sumber daya ekonomi, bagaimana yang disebut adil menurut pandangan ekonomi kapitalisme itu kalau seluruh harta kekayaan yang ada di satu negara itu dibagi mengikuti mekanisme pasar bebas. Jadi yang disebut adil itu kalau individu atau swasta di satu negara itu bebas di dalam kepemilikan, bebas di dalam pemanfaatan kepemilikan, dan juga bebas di dalam pengembangan kepemilikan. Nah, ini adil menurut pandangan kapitalisme. Dan ini banyak diyakini sebagai mekanisme ekonomi yang paling adil, yang paling bagus. Sampai sekarang hampir seluruh dunia itu meyakini mekanisme pasar bebas sebagai mekanisme ekonomi yang memang terbaik. Oleh karena itu, kita memang harus memahami kenapa pandangan terhadap keadilan ekonomi ini menjadi pegangan bagi semua pakar-pakar ekonomi yang sekarang ada. Karena memang dianggap bahwa mekanisme pasar bebas itu sekarang belum ada lawannya. Ini memang penggagasnya adalah Adam Smith. Jadi Adam Smith memahami dulu kegagalan ekonomi Eropa yang dikenal dengan aliran merkantilismenya. Merkantilisme itu memahami bahwa ekonomi yang adil itu harus dikendalikan oleh negara, sehingga individu itu tidak boleh bebas di dalam menjalankan ekonominya. Justru membuat Eropa ambruk. Kemudian kegagalan ekonomi Eropa, keterpurukan ekonomi Eropa itu bisa dijawab oleh bukunya Adam Smith yang judulnya adalah The Wealth of Nations. Itu. Oleh karena itu, pandangan-pandangan dari Adam Smith terhadap keadilan ekonomi ini membangkitkan Eropa sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat cemerlang karena apa? Pandangan mekanisme pasar bebas ini. Nah, kalau dalam kuliah-kuliah Fakultas Ekonomi ini dijelaskan secara mendalam yang disebut mekanisme pasar bebas yang akan bisa membawa keadilan. Nah, dalam contoh yang sederhana misalnya kalau teman-teman masih ada yang mengalami kelahiran tahun
sebelum mungkin generasi Y ya. Kalau pernah membeli, misalnya contoh yang paling gampang, membeli SIM card perdana. Awal-awal dulu ada handphone, tahun 90-an kita bisa merasakan harga SIM card perdana itu harganya sangat tinggi sekali. Dalam buku saya sebutkan SIM card perdana itu bisa mengalahkan harga handphonenya sendiri. SIM card kartu handphone pertama itu harganya bisa sampai 1,5 juta. 1,5 juta. Kenapa sangat mahal sekali? Maka jawabnya itu pasti karena dimonopoli oleh negara. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya SIM card itu sekarang sangat murah, bahkan mungkin gratis? Jawabnya karena apa? Karena swasta diberi kebebasan untuk berkompetisi, dia bisa secara bebas untuk mengelola seluler. Oleh karena itu, sekarang kita bisa menikmati kebebasan pasar bebas itu membuat apa? Persaingan bebas, semua operator seluler akan berlomba-lomba untuk menurunkan harganya sampai tingkat yang sangat murah bahkan gratis. Itu karena apa? Dalam tanda kutip karena berkah mekanisme pasar bebas. Oleh karena itulah pandangan ini masih terus diyakini oleh pakar-pakar ekonomi sebagai pandangan yang bisa membawa kepada keadilan ekonomi. Kemudian yang kedua, yang saya sebut tadi adalah bagaimana kemudian sistem ekonomi kapitalisme itu bisa membawa kepada kesejahteraan ekonomi. Nah, kesejahteraan ekonomi itu bisa dicapai, kuncinya apa? Kuncinya kalau semua ekonomi itu fokus kepada satu titik, yaitu pada akumulasi kapital. Jadi kalau semua pelaku ekonomi itu mau fokus kepada akumulasi kapital, maka kesejahteraan ekonomi itu bisa dicapai. Nah, penjelasannya bagaimana? Kita bisa melihat pada slide berikutnya. Jadi itu harus kita pahami dengan menggunakan apa yang disebut bagan alir ekonomi pasar bebas ya. Ini kalau dalam kuliah semester 1, insya Allah sudah akan dapat kalau di ekonomi. Nah, penjelasannya kita bisa lihat dalam diagram itu. Kata Adam Smith, kalau semua itu terfokus kepada akumulasi kapital, maknanya apa? Maknanya kalau di dalam diagram itu contoh ekonomi dua kaki ya, ada rumah tangga dan ada perusahaan. Nah, bagaimana yang disebut kesejahteraan ekonomi itu bisa tercapai kalau semua fokus kepada akumulasi kapital. Maknanya apa? Maknanya kalau sektor rumah tangga itu banyak memiliki kelebihan uang, maka sarannya Adam Smith jangan disimpan di rumah. Jangan sampai disimpan di rumah. Karena apa? Kalau disimpan di rumah itu tidak membawa kepada kesejahteraan ekonomi. Terus caranya bagaimana? Semua kelebihan-kelebihan dana, kelebihan-kelebihan uang itu harus diinvestasikan di sektor swasta. Semua kelebihan dana kalau mau diinvestasikan di perusahaan, di sektor swasta, maka perusahaan itu akan mendapatkan tambahan investasi. Kalau ada tambahan investasi itu akan menyebabkan perusahaan bisa menaikkan produksi. Kalau perusahaan bisa menaikkan produksi, itu pasti akan menyerap tenaga kerja. Kalau tenaga kerja itu banyak terserap, maka pendapatan masyarakat akan meningkat. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, maka kesejahteraan itu akan meningkat. Itu cara sederhana seperti itu. Oleh karena itu, kata kunci kesejahteraan itu bisa mengalami kenaikan untuk seluruh negara, syaratnya apa? Syaratnya harus ada akumulasi kapital. Nah, teorinya Adam Smith itu kemudian diperkuat oleh muridnya yang namanya Jean Baptiste Say, atau dikenal dengan Jean Baptiste Say itu membuat sebuah hukum yang dikenal dengan Say's Law. Say's Law itu adalah hukum C kalau di Indonesia. Hukum C. Nah, hukum C itu bunyinya adalah supply creates its own demand. Jadi hukum C mengatakan penawaran itu akan menciptakan permintaannya sendiri. Jadi menurut C, Jean Baptiste Say,
ini muridnya Adam Smith, dia mengatakan kalau semua itu fokus kepada perusahaan, semua fokus kepada sektor swasta, yaitu semua mau menginvestasikan dananya ke sektor swasta, maka perusahaan itu akan terus bisa meningkatkan produksi barang dan jasanya. Itu kita bisa lihat dalam diagram itu panahnya naik ke atas. Jadi perusahaan bisa memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya. Kata C, menurut hukum C, tidak usah khawatir. Barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan sebanyak apapun itu pasti akan bisa dibeli, pasti laku. Jadi jangan khawatir tidak laku. Kenapa? Karena akan dibeli oleh rumah tangga. Rumah tangga itu membelinya dengan uang. Uangnya dari mana? Dari pasar faktor produksi itu yang bawah itu. Dia akan akan menyewakan lahannya atau menyewakan tenaganya atau menyewakan uangnya. Menyewakan lahan mendapat uang sewa, menyewakan tenaga mendapat upah, menyewakan uangnya mendapatkan bunga. Teori ekonominya begitu. Nah, kemudian dari sewa, upah, dan bunga itulah digunakan untuk membeli barang dan jasa. Oleh karena itu, disinilah kemudian menimbulkan teori yang disebut aliran klasik. Ya. Menurut pandangan ekonomi klasik, mekanisme ekonomi seperti ini paling ideal. Jadi, seberapapun perusahaan itu akan memproduksi barang dan jasa, pasti akan bisa dibeli oleh rumah tangga, sehingga tidak ada barang dan jasa yang tidak terbeli. Kenapa? Jumlah uang di pasar yang bawah dengan jumlah uang yang di pasar yang di atas itu sama. Oleh karena itu asumsi keadilan ekonomi bisa tercapai kalau tidak ada kebocoran uang yang ada di pasar. Semua uang yang ada di pasar faktor produksi yang didapatkan oleh rumah tangga digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ada di atas. Inilah yang kemudian saya sebut sebagai ekonomi yang sehat. Jadi ekonomi yang sehat itu saya ibaratkan seperti manusia. Jadi manusia yang sehat itu kuncinya adalah kalau aliran darah itu lancar ke seluruh tubuh. Jadi kalau aliran darah lancar ke seluruh tubuh, baik yang naik ke atas maupun yang turun ke bawah, maka itu disebut ekonomi yang sehat. Demikian manusia yang sehat. Demikian juga dalam ekonomi. Ekonomi itu yang disebut dengan darah itu adalah uang. Jadi kalau peredaran uang itu beredar secara lancar, baik di pasar barang maupun di pasar faktor produksi, maka itulah yang disebut ekonomi yang sehat. Sehingga nanti kita bisa mendeteksi yang disebut ekonomi yang tidak sehat itu sama seperti manusia. Yang disebut manusia yang tidak sehat itu cirinya apa? Manusia yang tidak sehat itu cirinya kalau ada peredaran darah itu yang tersumbat. Kalau di kepala itu bisa menimbulkan stroke, apalagi kalau di jantung bisa jantung koroner langsung meninggal dunia. Itu bahayanya kalau pembuluh darah itu tersumbat. Dalam ekonomi sebenarnya juga sama logikanya. Kalau aliran darah itu ada yang tersumbat, maka akan menimbulkan penyakit ekonomi. Dan itu pasti akan menimbulkan ketidakseimbangan. Nah, dalam teori ekonomi makro itu memang yang akan dipelototi oleh pakar-pakar ekonomi itu bagaimana ekonomi nasional selalu mencapai keseimbangan nasional. Yang disebut penyakit ekonomi yang besar itu ada dua, apakah itu inflasi, lawannya adalah pengangguran, itu selalu ada ketidakseimbangan ekonomi. Antara penawaran agregat dengan permintaan agregat itu kalau tidak seimbang itu pasti menimbulkan penyakit ekonomi. Nah, jaminannya apa supaya ekonomi sehat, aliran darah ke atas maupun ke bawah itu bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kalau semua aliran uang itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kebocoran baik di pasar barang dan di pasar faktor produksi, dengan asumsi uang yang berputar di pasar barang yang ada di atas itu sama dengan uang yang berputar di pasar faktor produksi, maka dijamin teorinya Adam Smith itu akan benar-benar bisa tercapai. Yaitu kalau ekonomi itu fokus kepada perusahaan, maka akumulasi itu bisa berjalan. Kalau akumulasi bisa berjalan, produksi bisa naik. Kalau produksi terus-menerus bisa dinaikkan, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Kalau penyerapan tenaga kerja terus-menerus bisa dilakukan, berarti pendapatan
masyarakat itu akan mengalami kenaikan. Nah, kalau pendapatan masyarakat itu mengalami kenaikan, maka inilah yang disebut tercapainya kesejahteraan secara nasional. Itu teori sederhananya dari Adam Smith yang dikenal dengan The Wealth of Nations. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita belajar sistem ekonomi kapitalisme sampai di sini itu sudah cukup. Kita bisa menangkap keseluruhan dari sistem ekonomi kapitalisme. Kalau kita diajari sampai di sini, memang kesimpulannya sungguh sangat ideal ekonomi kapitalisme itu. Baik kita lihat dari sisi keadilannya maupun kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan besar, kenapa teori ekonomi kapitalisme yang sangat bagus itu kok kemudian menimbulkan kegagalan yang disebut dengan krisis ekonomi. Kenapa krisis ekonomi itu senantiasa menghinggapi sistem ekonomi kapitalisme. Nah, pakar-pakar ekonomi kapitalisme memang sampai sekarang itu sudah mengalami pusing tujuh keliling untuk bisa menjawabnya. Karena berbagai teori, berbagai hal itu sudah dicoba mereka tuangkan, ternyata tetap gagal melakukan deteksi, termasuk memberikan solusi. Nah, disinilah kita bisa masuk kepada ekonomi Islam. Nah, karena ini masih pengantar, sebenarnya dalam ekonomi Islam, kita cukup membuka satu ayat, yaitu Al-Baqarah 275. Insya Allah ini, menurut yang saya pahami, ini ayat yang paling lengkap. Kalau dalam kacamata kedokteran, ini ayat yang bisa memberikan semua hal yang dibutuhkan di dalam kedokteran. Di dalam ekonomi juga sama. Jadi yang namanya ilmu kedokteran itu kalau ingin menyembuhkan manusia kan harus tahu yang pertama itu gejala-gejalanya. Kemudian ya gejala misalnya pasien datang, gejalanya apa? Dia mengalami panas tinggi atau demam tinggi, itu gejala-gejala. Kemudian dokter akan melakukan diagnosa. Diagnosa itu untuk mencari sebab. Panas itu disebabkan oleh apa? Kalau penyebabnya sudah tahu, maka dokter akan memberikan obatnya. Itu biasanya langkah yang dilakukan dalam kedokteran. Melihat gejalanya, kemudian mencari sebabnya, dan memberikan obatnya. Nah, di ayat ini juga ternyata memberikan informasi yang sangat lengkap, mulai dari apa? Mulai dari gejalanya itu ditunjukkan, kemudian ditunjukkan sebabnya, sampai ditunjukkan obatnya, bahkan yang lebih lengkap lagi apa? Diberikan ancamannya. Ancaman yang sangat keras kalau tidak mau memakai obatnya, tidak mau meminum obatnya. Dan diberikan juga kelonggaran kalau sudah terlanjur mbalelo, terlanjur tidak mau meminum obatnya. Tapi kalau tidak mau, ancamannya memang sangat berat. Ini menunjukkan ayat ini sangat lengkap, berbicara tentang gejala penyakitnya itu apa, penyebabnya apa, obatnya apa, kemudian ancaman kalau tidak mau meminum obatnya. Ini yang saya sebut sebagai ayat yang sangat lengkap untuk membaca kegagalan ekonomi kapitalisme. Ini alhamdulillah sudah pernah saya presentasikan di berbagai tempat, berbagai forum, bahkan alhamdulillah di beberapa forum internasional. Ternyata kita dari Islam itu hanya bermodalkan dalam tanda petik satu ayat itu bisa menjawab berbagai kegoncangan ekonomi yang terjadi, terutama krisis ekonomi yang berulang-ulang terjadi. Nah, tadi saya sudah mengatakan apa gejalanya. Ini memang tulisannya salah ya, seharusnya gejala bukan penyebabnya. Nah, itu dikatakan di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 275 itu ayat yang kalimat yang pertama. Saya boleh mengatakan satu ayat ini terdiri dari lima kalimat. 5 kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kalam ya. 5 kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang pertama, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit jiwa. Ini saya katakan sebagai gejala. Jadi gejalanya itu dideteksi dengan apa? Berdiri aja nggak bisa. Dalam bahasa ekonomi saya mengatakan ini
mengalami kegoncangan ekonomi atau mengalami krisis ekonomi. Jadi terjadinya gejolak ekonomi yang luar biasa, itu saya sebut sebagai itu gejala-gejala yang bisa dideteksi. Nah, di situ ada yang saya stabilo, agak kurang panjang ya. La yakumuna. La yakumuna itu maknanya tidak dapat berdiri. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, la yakumuna itu memang kemudian difahami kalau merujuk kepada hadis-hadis Nabi, itu lebih kepada tidak dapat berdiri, itu kondisi besok di akhirat atau besok di alam kubur. Contohnya apa? Nah, ini saya berikan contoh penjelasan dari Rasul berkaitan dengan la yakumuna. Ini langsung terjemahannya dari Nabi. Pada waktu aku dimi'rajkan ke langit, aku memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut, seperti rumah-rumah yang besar dan telah doyong perut-perut mereka. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Mereka diberdirikan di dekat api neraka setiap pagi dan sore hari. Mereka berkata, wahai Rob kami, jangan pernah terjadi kiamat. Wahai Rob kami, jangan pernah terjadi kiamat. Aku tanyakan, jadi aku itu maksudnya Rasul. Rasul kemudian bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu. Kemudian Jibril mengutip ayat tadi, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Yang mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita tekanan penyakit gila. Nah, itu yang disebut dengan la yakumuna itu. Berarti penjelasan dari Nabi, orang-orang yang makan riba itu nanti di alam kubur, karena ini belum terjadi kiamat ya, di alam barzah itu nanti berdiri aja nggak bisa. Kenapa? Karena perutnya membesar sebesar rumah. Nah, isinya apa? Ternyata isinya bukan rumah. Isinya dijelaskan pada hadis berikutnya. Nah, itu seperti gambarnya, ternyata isinya adalah ular-ular berbisa, mengerikan. Jadi, kata Nabi, pada waktu aku diisrokan, tatkala kami telah sampai ke langit ke-7, aku melihat ke atasku. Ternyata aku menyaksikan kilat, petir, dan badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut seperti rumah. Di dalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Aku tanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah pemakan riba. Nah, ini adalah penjelasan dari Nabi yang berkaitan dengan perilaku pemakan riba itu nanti akan disiksa di alam kubur, perutnya akan membesar sebesar rumah sehingga dia tidak dapat berdiri. Isinya apa? Ular-ular berbisa. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau itu difahami untuk kepentingan kehidupan dunia ini? Ternyata la yakumuna itu bisa kita pahami, riba itu akan senantiasa menimbulkan keguncangan ekonomi. Nah, penjelasannya bagaimana? Itu kuncinya pada kalimat yang kedua. Ini yang saya sebut penyebabnya. Kalau tadi kalimat pertama itu gejalanya, sekarang penyebabnya. Dijawab oleh Allah, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mitslu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Jadi hanya gara-gara mereka mengatakan jual beli sama dengan riba, ini senantiasa menimbulkan kegoncangan ekonomi. Nah, bagaimana itu bisa dijelaskan? Nah, ini kembali ke diagram tadi. Ternyata gara-gara apa? Gara-gara teori ekonomi selalu mengatakan bahwa laba, sewa, upah, dan bunga. Jadi kalau di pasar barang, orang menjual barang itu mendapat kompensasi laba, kemudian kalau dia menyewakan lahan mendapat kompensasi sewa, kalau menyewakan tenaga mendapat kompensasi upah, dan termasuk menyewakan uang itu mendapat kompensasi bunga, itu dianggap sama. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mitslu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli untuk mendapatkan laba itu dianggap sama dengan mereka mendapatkan bunga. Nah, gara-gara itulah, gara-gara menyamakan antara transaksi jual beli, jadi kalau diibaratkan misalnya jual beli itu kita mau menjual sepeda motor second, maka pertanyaannya berapa harga kulaknya? Misalnya harga kulaknya adalah 10 juta, kemudian kita jual dengan harga 11 juta.
Ini kan modalnya 10 juta, keuntungannya 1 juta. Terus apa bedanya dengan kita punya uang, kita pinjamkan, kita hutangkan. Uang modalnya sama-sama 10 juta. Kita pinjamkan, kemudian kembalinya 11 juta. Berarti modal pokoknya kan sama. Modal pokoknya sama-sama 10 juta, keuntungannya sama-sama 1 juta. Ini yang dikatakan oleh Quran, zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Nah, itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa laba itu sama dengan bunga. Nah, gara-gara bunga itu dianggap sah, dianggap halal menurut mereka, inilah yang kemudian menimbulkan keguncangan ekonomi. Nah, penjelasannya memang masih panjang, karena waktunya sudah habis. Insya Allah akan kita sambung kepada minggu berikutnya. Kenapa kebolehan bunga itu senantiasa akan menimbulkan krisis ekonomi. Insya Allah akan kita sambung dalam waktu berikutnya.